Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucek Tafiani, mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Dengan NPM E1A230021. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra SH MH MIP MAP. Ada pun konsumen dari buku tersebut dengan menjelaskan sebagai berikut, terdiri dari 7 bab. Bab yang pertama mengenai orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, mengamatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bab kedua, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti cita-cita, tanda-tanda atau jati diri yang menggelekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain, sedangkan kata nasional merupakan identitas yang berlekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan di baik fisik seperti budaya. Menurut Menaristi Caihim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yang ketiga, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif tiap harapan masa depan bangsa dan memberi arah serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikemukakan oleh A.M.W. Paranarka bahwa ideologi dalam tradisi pemikiran yang terjadi di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah penjajahan sejarah bangsa, pada hakikatnya juga sebuah pendoma perjuangan. Karena itu ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system. Bab 4, memahami negara, konstitusi dan warga negara. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara.
Pertunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kanda. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau pengumpulan. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara. Ada rakyat yang tetap. Sebagai salah satu syarat utama, di samping harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat de facto dan adanya pengakuan dari negara lain de jure. 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Istilah negara hukum, resita atau ruler of law, merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-19. Namun, sejak abad ke-17, di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasaan, yaitu para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. Konsep demokrasi dan hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya, national outlook, yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin berkeberlangsungan hidup dan